Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhat thullab wa thalibat. Dalam kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita dari mata pelajaran tauhid, yang mana kita pada hari ini akan memulai pelajaran yang pertama. Jadi perhatikan ayyuhat thullab wa thalibat rahimakumullah. Ad-darsul awal, al-ilmu alladhi yajibu ta'allumuhu. Ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari. Yajibu 'alal insani an yata'allama arba'a masaila 'alaiha madaru sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Wa hiya, wajib bagi manusia untuk belajar 4 perkara, yang mana 4 perkara tersebut adalah madaru sa'adatihi, adalah tempat kebahagiaan dia. 4 perkara tersebut adalah tempat kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat, sebab kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ayyuhatullah wa talibat, yaitu al-ilmu, berilmu. Karena untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus memiliki ilmu. Orang ingin bahagia di dunia, dia harus memiliki ilmu. Orang bahagia di akhirat pun harus memiliki ilmu. Yang kedua, al-amalu bihi. Apa artinya al-amalu bihi? Itu mengamalkan ilmu yang dia miliki, menerapkan ilmu yang dia miliki, baik itu ilmu berupa keyakinan atau akidah maupun berupa amaliyah. Yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaihi. Artinya berdakwah atau mengajak orang lain untuk menuntut ilmu dan menerapkannya atau mengamalkannya. Lalu yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Maknanya adalah yaitu bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan serta menerapkan ilmu yang dia dapatkan, bersabar dalam mengajak dan berdakwah kepada orang lain supaya mereka mengikuti, supaya mereka menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ayyuhatullah wa talibat. Nah, ini tentang ilmu. Nah, jadi ilmu yang wajib dipelajari. Nah, sekarang mengenai ilmu, kita akan membahas satu persatu, yaitu ilmu, amal, dakwah, sabar. Perhatikan di sini. Nasyat, kegiatan satu, perhatikan. Hawir ibnataka an ahamiyatil ilmi wa atharihi 'alal muslim fid dunya wal akhirah. Coba ini untuk wali santri. Coba kepada wali santri untuk mengajak berdiskusi putra-putrinya tentang pentingnya menuntut ilmu serta akibat baik bagi setiap muslim dari menuntut ilmu di dunia maupun di akhirat. Ini coba pada wali santri, anaknya untuk diajak diskusi, putra-putrinya diajak berdiskusi tentang pentingnya menuntut ilmu serta akibat baik, akhir baik bagi setiap muslim yang menuntut ilmu di dunia maupun di akhirat. Taib ayyuhatullah wa talibat. Kita tahu tadi bahwa setiap manusia wajib mempelajari 4 perkara. Yang pertama yaitu berilmu. Nah, ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini apa? Al-ilmu alladhi yajibu ta'allumuhu. Nah, ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu kan banyak, ada ilmu matematika, ada ilmu alam, ada ilmu sosial, ada ilmu agama, ada ilmu politik dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, di antara ilmu-ilmu yang wajib dipelajari itu apa? Nah,
Perlu kalian perhatikan. Al-ilmu alladhi yajibu ta'allumuhu thalathatu umurin. Ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3 macam. Ilmu yang wajib dipelajari ada 3 macam. Karena ilmu ini yaitu apa? Yang bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui melalui nama-namanya yang indah, melalui sifat-sifatnya yang mulia, serta mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dan hak-hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui mengenal Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, mengenal utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nama beliau, biografi kehidupan beliau, kemudian juga mengenal tentang dakwah beliau, mengenal tentang apa yang beliau bawa kepada umat manusia. Yang ketiga, ilmu yang perlu kita pelajari yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam, apa itu agama Islam? Akidah dalam Islam yang benar itu apa? Kemudian ibadah, amalan yang diajarkan dalam Islam itu apa saja? Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan yang dilarang itu apa saja yang ada dalam Islam. Nah, ini mengetahuinya semuanya kita ketahui dengan benar, mengetahui disertai dengan dalilnya yang benar. Ayyuhallab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita yang pertama, ilmu yang harus kita ketahui, ilmu harus kita pelajari yaitu ilmu tentang ma'rifatullah. Yang pertama, ma'rifatullah, ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Apa hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dan apa hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, yaitu yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan alam di sekitar kita seperti tanaman, langit, bumi, menciptakan hewan, menciptakan lautan, pegunungan, bahkan hewan yang terbang maupun hewan yang ada di dasar laut, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah sebagai Maha Pencipta dan juga kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki. Di sana banyak sekali makhluk-makhluk Allah di daratan, di udara maupun di dasar lautan. Semua makhluk-makhluk ini mendapatkan rezeki mereka masing-masing, dan yang memenuhi rezeki mereka tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang Maha Pemberi rezeki. Yang ketiga, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, pemilik. Pemilik apa? Pemilik alam semesta ini. Pemilik alam semesta, pemilik apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Mudabbir lil khalq. Al-Mudabbir, Maha Pengatur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur alam semesta ini. Peredaran siang dan malam dialah yang mengaturnya. Terbitnya matahari dari timur, tenggelam ke arah barat, itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam hari muncul bintang-bintang, turunnya hujan, semuanya ini yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari tidak pernah bertabrakan dengan bulan, bintang satu dengan bintang yang lain tidak pernah bertabrakan. Ini semuanya adalah karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mudabbir artinya yang Maha Pengatur. Tayyib, ayyuhallab wa talibat. Di antara yang wajib kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Dia Subhanahu wa taala al-mustahiqu lil ibadah, satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak disembah. Al-mustahiqu lil ibadati wahdah, satu-satunya yang berhak diibadahi,
satu-satunya Tuhan yang benar untuk diibadahi. La syarika lahu, tidak ada sekutunya. Sekutu baginya. Maksudnya apa? Bahwa segala macam bentuk ibadah, dari mulai doa, salat, memohon, memuji, berharap, rasa takut, rasa cinta, itu semua adalah ibadah. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menunjukkan, memberikan sedikit pun bentuk peribadatan kepada selain Allah. Karena Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan yang batil, sedangkan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Taib, ayyuhullah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan ini kita tahu bahwa siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Mudabbir lil khalq, Al-Mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Taib, ayyuhullah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Lalu adakah di sana perkara-perkara yang membantu kita supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Ma yu'ilu ala ma'rifatillah. Perkara-perkara yang membantu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perkara-perkara yang bisa membantu kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayo syabab. Yang pertama perhatikan, qiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'anil Karim. Wa ta'arrufu ma fihi min asma'illahi wa sifati, dan mempelajari serta mengenal apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam Al-Qur'anil Karim, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seseorang mengenal orang lain yaitu dengan apa? Dengan mengenal namanya dan mengenal sifat-sifat dan ciri-cirinya. Sedangkan seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengenal nama-namanya serta mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adanya di dalam Al-Qur'anil Karim. Yang kedua, perkara yang bisa membantu kita supaya kita lebih dekat dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah at-tafakkuru fi ayatillah. Merenungkan, memikirkan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, allati tadullu ala 'azamatihi, yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhullah wa talibat, kalau kita merenungkan apa-apa yang ada di sekitar kita, dari mulai makhluk-makhluk yang beraneka ragam, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, serta warna-warni mereka, itu semuanya menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan biji-bijian dari dalam tanah yang sama dengan disiram air yang sama, akan tetapi buah dan bunga yang keluar bermacam-macam, rasanya pun berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang kecut, bahkan ada yang pahit. Ini semuanya menunjukkan akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin merenungkan, kita akan merasa bahwa itu semuanya adalah kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhullah wa talibat. Sekarang perhatikan kegiatan yang nomor 2. Kalian tahu surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas yaitu surat Qul huwallahu ahad. Coba dibaca dengan surat Al-Ikhlas tersebut, kemudian lihat terjemahannya. Dari terjemahan surat Al-Ikhlas, apa yang kalian kenal tentang Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Ikhlas tersebut? Ini bisa kalian diskusikan bersama kedua orang tua. Taib, ayyuhullah wa talibat yarhamukumullah. Ini adalah pelajaran kita untuk hari ini. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya yaitu apa? Yang pertama tugasnya adalah berdiskusi dengan orang tua atau saudara tentang pentingnya menuntut ilmu dan
akhir baik bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Apa saja? Nanti tugasnya bisa kalian tulis tentang pentingnya menuntut ilmu. Kalian tulis di buku tulis pentingnya menuntut ilmu, kemudian kalian kirimkan lewat WhatsApp secara langsung, dan insya Allah itu adalah tugas untuk hari ini. Dan kita cukupkan sekian untuk pelajaran kita hari ini, yaitu sampai kepada ma'rifatullah. Insya Allah kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.